banyak hiburan di aplikasi RCTI Plus, ngapain aja bisa. Dan anak tidak ada bekasnya. Itu dia, anak tidak pernah ada bekasnya. Kalau mantan istri, mantan pacar kan ada. Kalau ini banyak teman-teman. Gini kan dari awal saya muncul saya bilang bahwa tindakan saya maju ini kan bukan sembarang tindakan yang mudah ya. Saya juga bukan orang yang gampang untuk tampil di media gitu, tidak. Tapi karena untuk suatu kebenaran, akhirnya yang Mbak tanya tadi bahwa kenapa teman-teman gue ini, kan saksi saya banyak. Rata-rata teman perempuan saya yang balik lagi mereka itu adalah human, mereka seorang ibu. Mereka merasakan betul kok bagaimana perasaan jadi saya. Mereka punya anak perempuan juga yang sama, dimana anak-anak itu kan siapapun anaknya, mau anak saya atau anak siapa, pasti akan butuh figur ayah, figur ibu seperti apa. Walaupun tinggalnya berjauhan, tapi kan bisa dijadikan track record atau cerita yang baik gitu loh. Bahwa hadirnya anak ini ada ibunya, ada bapaknya lengkap. Ini yang kita perjuangkan ya. Mungkin balik lagi teman saya itu berbicara dari hati sebagai seorang ibu. Seandainya mereka menjadi saya, dan saya yakin ibu manapun di dunia ini pasti akan melakukan hal yang sama seperti saya. Dan saat ini yang terbaru adalah mantan karyawannya Mbak Weni juga gitu kan, yang tahu banget seorang sosok Reski Aditya gitu kan. Apakah itu memang juga salah satu bentuk simpatiknya dengan kasusnya ini? Karena mereka tahu betul seperti apa perjalanan saya sebelum dan setelah kenal Reski gitulah. Mereka berempati terhadap keadaan ini, dan lebih besar lagi empati mereka terhadap Keke gitu kan. Saya tidak pernah, siapapun yang mau bersaksi maksud depan kamera ya silahkan saja. Saya tidak pernah create orang untuk atau memaksa. Saya tidak bisa memaksa orang untuk menjadi saksi. Saya tidak bisa memaksa orang untuk tampil di media, apalagi berbicara tentang kasus saya. Silahkan, itu datang dari hati mereka gitu kan. Dan saya tidak pernah bilang bahwa jangan jelekin saya, silahkan apa adanya aja. Saya percaya bahwa manusia siapapun itu ada sisi kebaikan dan sisi buruknya, dan kita kan masih dikasih waktu untuk memperbaiki diri. Jadi tidak ada yang salah dengan perjalanan hidup ya buat saya, silahkan saja. Mantan karyawan Mbak Weni juga tadi bilang adalah tiba-tiba dia menjadi seorang komisaris gitu kan. Apa pertimbangannya Mbak Weni? Karena sang mantan karyawan juga bilang dia pun tidak pernah menyumbangkan apapun ya, bukan hanya sebuah ucapan loh, tapi ternyata tidak ada. Ya. Jadi saya itu sangat melihat loyalitas pekerja gitu kan. Saya sangat melihat bakat dari orang gitu kan. Memang pernah ada ucapan dari mantan kuasa hukumnya Reski ya, bahwa mantan kuasa hukum atau saya lupa, cuman dia berbicara Reski sudah keluar uang untuk Weni. Iya. Silahkan buktikan di mana Reski pernah keluar uang buat Weni gitu kan. Jadi berbicara berdasarkan fakta dan bukti aja yang nyata gitu. Dan bisa ditanya ke karyawan saya, pernah ada orang yang datang ke kantor saya minta duit, gak ada. Bahkan saya punya 3 perusahaan, tidak ada satupun yang, semuanya saham kosong ya. Artinya saya memberikan peluang sama mereka untuk menjadi jenjang karir yang bagus gitu. Kan gak selamanya orang itu harus jadi karyawan ya. Mereka punya kesempatan untuk menjadi seorang pemilik perusahaan. Kebetulan saat itu saya punya peranan untuk bisa menjadikan seperti itu, kenapa tidak? Kalau memang orangnya bisa saya percaya. Pertimbangannya apa Kak Weni ketika Kak Weni memperkenalkan ke karyawan dan teman-teman Kak Weni bahwa Reski Aditya adalah komisaris dalam perusahaan Kak Weni? Sebetulnya begini, karena bidang saya kan juga sama kayak Mbak dan Mas kalian ya, tidak jauh beda, bahwa saya bekerja di bidang advertising. Itu dimana saya pun bekas mantan orang TV. Jadi saya sangat paham dan tahu betul permainan advertising seperti apa. Kita banyak berhubungan dengan public figure gitu kan. Mereka punya banyak produk sebagai brand ambassador atau whatever gitu. Jadi saya pikir tadinya saya bisa berjalan bersama Reski itu mempunyai satu visi yang sama gitu kan. Sebelum saya, ya, tapi itu kan hanya pandangan saya. Tapi tengah jalan kan berubah. Jadi sebetulnya kalau menurut saya orang kantor saya juga paham kok, saya punya pikiran bahwa mungkin Mbak Weni sama Reski ini mempunyai visi seperti yang dalam bayangan saya. Dunia kita tidak jauh berbeda, mungkin bisa bersinergi gitu. Mbak, ada
Ya memang ada hubungan, memang karena ada hubungan, saya percaya bahwa tadinya kita akan mengarah ke sesuatu yang lebih baik gitu. Cuman kan itu harapan, kenyataan kan tidak sesuai, itu aja sih. Oke Bang Win, untuk saksi ahlinya sendiri, mungkin ada dia saksi juga selama mungkin kayak mengetahui hubungan kau ini sama Rizky atau seperti apa sih? Pasti kan untuk saksinya sendiri kan Gini. nggak main-main gitu. Iya, kalau yang saya tahu, nih maaf kalau salah, bahwa seorang saksi itu kan melihat, mendengar, bukan katanya. Jadi memang benar-benar orang yang melihat sendiri kedekatan saya dengan Rizky seperti apa, orang yang menyaksikan, bahkan dia ngobrol, berbicara, beraktivitas dengan Rizky. Gitu. Berarti dia tahu semuanya ya Mbak, kalau untuk besok ini pasti. Iya, kurang lebih banyak tahu lah. Bang, tapi kalau ujungnya tes DNA, apakah mungkin juga arti Rizky Aditya bisa dijemput paksa untuk bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya itu sendiri? Kalau untuk di perkara perdata tidak ada upaya paksa tes DNA. Tapi kalau untuk di perkara pidana, kalau memang penyidik membutuhkan untuk dilakukan tes DNA, kalau dia tidak mau ya ada upaya paksa, dimungkinkan untuk dipaksa. Jemput. Untuk paksa juga dimungkinkan itu. Tapi kalau perdata nggak bisa Bang? Perdata tidak bisa. Makanya Tapi- digugat di pidananya Bang. Iya, tapi gini, dari sisi perdata itu juga sebenarnya nggak terlalu sulit-sulit amat, Pak. Artinya begini, kan kalau kita masuk pada suatu wilayah hukum itu kan logika itu sangat dikedepankan, ya, sangat dikedepankan. Kalaupun saya sudah sering sekali saya bahwa ketika tes DNA itu diperintahkan oleh majelis hakim pada sisi perdata dan si pihak laki-lakinya nggak mau, juga tidak membuat gugatan itu menjadi tidak dapat dibuktikan, gitu ya. Justru dengan dia tidak mau tes DNA akan menambah keyakinan hakim. Dengan dia tidak mau melakukan tes DNA akan menambah keyakinan hakim. Nah, ketika hakim sudah yakin, maka hakim tidak akan pernah ragu-ragu untuk mengatakan bahwa walaupun tidak terjadi tes DNA, ya, yang mana tes DNA ini sebenarnya adalah sebagai sarana pintu untuk Anda membebaskan diri dari tuntutannya dan Anda tidak lakukan, maka dianggap itu sebagai suatu bentuk bahwa Anda justru sangat takut untuk ketahuan jati dirinya. Kan itu logika. Itu logika yang sangat common sense menurut saya. Dan di setiap pertimbangan hakim, ketika si laki-lakinya nggak mau dites DNA, pasti seperti itu bunyinya. Hanya tinggal diyakinkan lagi. Tes DNA yang dia nggak mau, tinggal dilakukan sumpah kepada Bu Weni. Bu Weni yang akan disumpah. Dinyatakan bahwa apabila kau melanggar daripada apa yang dimaksud dengan sumpah ini, maka klien kami akan dilaknat. Wah, itu bukan main-main itu, Bu. Ya. Enggak main-main itu. Ketika klien kami menyanggupinya bahwa betul anak ini yang dilahirkan adalah yang dilahirkan dari hubungan saya dengan Rizky Aditya, dan apabila saya berbohong, maka saya akan dilaknat oleh Yang Maha Kuasa. Sudah, hakim udah yakin. Apalagi yang mau dipersengketakan? Apalagi yang mau dipersengketakan? Jadi bukan berarti dia menghindari tes DNA itu menjadi suatu celah bagi dia untuk keluar dari kasus ini. Jangan. Nggak segampang itu. Nggak segampang itu. Saya paham mungkin dari kacamata berpikir dia dan tim kuasa hukumnya mungkin tidak sampai sejauh itu. Tapi di dalam kesempatan ini untuk saya berbagi ilmu, saya sampaikan itu akan terjadi. Dan kalaupun itu terjadi, langkah apa yang mau dilakukan? Oke, tes DNA you bisa hindari. Apakah sumpah supletorian bisa you hindari? Enggak. Apakah keyakinan hakim bisa kau runtuhkan? Tidak. Ya.
secara logika kalau itu berjalan lancar, bukan saya mau mendahului kenyataan ya. Bukan saya mau mendahului kenyataan, tapi ya gambarannya sudah semakin jelas. Oke. Bang, Mbak. Dari pihak tergugat sampai sekarang tidak ada hubungan apapun. Tidak ada hubungan apapun. Mencoba untuk berkomunikasi juga tidak ada. Tidak ada sama sekali. Ya kalau mau saya sampaikan tuh, situasi sekarang nih lebih bagus jadi kunang-kunang yang mati menerjang lampu daripada jadi seekor ulat yang mati di dalam lubang. Saya laki-laki, saya laki-laki, dan saya juga senang sama perempuan. Betul? Iya. Tapi ketika ini terjadi, katakanlah ini terjadi, lebih bagus aku mati menerjang lampu daripada aku bersembunyi sebagai seekor ulat di lubang hitam. Jadi berarti stepnya langsung terus maju terus ya Bang ya? Ya maju lah, orang yakin kok. Kenapa yakin mundur? Ragu-ragu mundur. Siap. Yakinnya maju dong. Oke. Bang, case-nya dari skala 100% itu Ini pertanyaannya Menjebak. ngeri-ngeri sedap ini. Ulang lagi mas. kan ini case-nya yang abang sering menangani case-nya. Ya abang yang menurunkan pasal ini. Bisa. Iya. Seberapa yakin, berapa persen abang untuk menangani kasus ini bang? Skala persen. Kepercayaan saya ya. Benar kepercayaan saya ya. Bukan. Case yang abang pernah tangani, Ya. biasanya itu skalanya berapa persen kalau dibicara mas? Persenan ya? Ya kalau berjalan lancar sesuai yang saya sampaikan tadi. Gini. Bu ini yakin kan itu anaknya dia kan? Dari Yakin. keyakinanmu ya? Oke. Kita gunakan jangan keyakinannya dia karena dia bisa subjektif. Oke. Saya pakai pendekatan yang objektif. Apa parameter yang paling bisa dijadikan untuk mempetakan genetik manusia, tes DNA? Itu alat Iya. parameternya ya. Betul. Kalau itu dia lakukan, terjadi, betul, ya 100%. Ya. Kalau umpamanya dia tidak mau tes DNA, aku masih punya jalan lain. Bukan aku berhenti, begitu dia nggak mau tes DNA terus aku kehilangan arah gitu, enggak juga. Ya aku akan lakukan sumpah. Sumpah, tambahin lagi dengan bukti, pendukung lain, saksi-saksi, maka ya bisa saya katakan 95% udah selesai ini masalah. Saya nggak berani mengatakan 100% dalam segala hal, saya nggak berani. Karena kalau DNA itu udah saintis, udah terukur, Real ya. real. Ya. Tapi kalau dari Mbak Weni sendiri, keyakinannya apa kalau itu Anda dari Mbak Weni? Sementara kan dia menyangkal nih. Iya. Nah, Mbak Weni yakinnya gimana? Saya yakinnya ya melebihi yakinnya dari kuasa hukum saya karena tindakan saya ini bukan tindakan yang gampang. Awal muncul aja kan dihujat ya. Jadi saya yakin. Saya ibunya, saya tahu siapa ayah anak saya. Tapi alibi dia apa pada saat Mbak Weni menuntut? Jadi Ini anak gini lu. nih. Hah, gimana? Alibi dia yang belum pernah disampaikan ke Mbak Weni, ada nggak? Ini Nggak pernah berkomunikasi secara langsung nggak? Nggak pernah. Dulu aja zaman dulu. Kalau komunikasi langsung, Pak. Nggak untuk menanyakan pertanggungjawaban ke Oh, zaman dulu gitu kan. Waktu saya lahir aja dia bisa bilang kok anak gue mana gitu kok. Jadi sudah tahu sekali anak gue mana dan itu ada saksinya. siapa? Ada. Ah, oke. Jadi- Ini dia menarik banget. Ini anak gua. Nah. Kenapa dia akhirnya sekarang menyangkal? Nah, itu bisa Apa? tanyain tuh sama pihak reskinya. Enggak, apa ada satu hal yang dia tidak terima dari Weni sendiri atau gimana? Itu balik lagi yang tadi kita statementnya dari Bang Rusti bahwa apapun kesalahan orang tuanya atau apapun hubungan orang tuanya, anak tetap anak. Itu sih. Audio Jungle.